Ya, sahabat Stangkai Dupa, mungkin teman-teman sering melihat ketika orang Tionghoa melakukan ritual di altar, ya melihat banyak sekali sajian-sajian yang disajikan di altar. Mungkin teman-teman melihat dari banyaknya sesaji ini, apa sih makna yang dikandung di dalamnya? Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang sedikit apa itu sesaji dalam altar kebudayaan Tionghoa. Nah, altar itu sendiri ternyata adalah representasi dari keseimbangan semesta. Kita tahu bahwa dalam konsep astrologi Tionghoa ada yang namanya konsep Wuxing ya, atau 5 unsur, yang mana unsur itu adalah terdiri dari air, kemudian ada kayu, ada api, ada tanah, dan terakhir ada logam, yang mana ini saling berhubungan, ada siklus saling menghidupi, saling membatasi, ataupun saling menghancurkan, seperti itu. Nah, target daripada unsur yang baik apa? Unsur yang baik bukanlah salah satu unsur yang lebih dominan, tapi unsur yang baik adalah ketika semua dari 5 unsur ini bisa mencapai titik seimbang gitu, tanpa ada satu yang saling lebih besar sehingga menjadi lebih dominan. Enggak, itu dikatakan tidak baik. Tapi kalau dikatakan baik adalah dimana semuanya seimbang dan tidak saling mendominasi gitu. Nah, altar ini pun adalah representasi dari keseimbangan semesta. Di dalam altar sendiri kita mengenal mungkin yang namanya konsep Wuxing ya. Memang kalau di dalam penggunaan altar itu orang cenderung menghubungkannya dengan yin. Yin itu artinya dunia yang berhubungan sama dunia yang bawah gitu ya, dunia arwah gitu ya, yang memang tidak terlihat atau tidak kasat mata, yang itu adalah bagi mereka yang kasat mata seperti manusia, benda-benda dan sebagainya. Tapi kalau yin itu adalah bagi mereka yang tidak kasat mata seperti para dewa, para leluhur dan sebagainya gitu ya. Nah, konsep yin yang ini juga digabungkan dengan konsep Wuxing dalam astrologi di altar leluhur gitu ya. Tanah diwakili oleh Abu Hyolo dan juga oleh Kim Sin. Ya, Kim Sin itu rupang dewa, tapi dalam hal ini yang terbuat dari tanah atau dari batu gitu ya. Nah, atau juga dari porselen. Kayu diwakili oleh Hio, meja, buah, bunga, sinci itu papan sembahyang, papan yang ada tulisan namanya dan sebagainya. Api diwakili oleh lilin, pelita dan lampu. Logam diwakili oleh Hyolo, tapi yang dari logam, yang dari kuningan kah, tembaga kah, atau yang lain. Kimsin yang dari logam juga, dan sinci yang terbuat dari logam. Sinci yang terbuat dari logam ini biasanya jarang, tapi ada gitu ya. Dan yang terakhir adalah air, yang diwakili oleh teh, air putih, anggur atau arak dan sebagainya. Nah, mengapa sih kita memberikan persembahan kepada para leluhur kita? Nah, bagi orang Tionghoa, ya khususnya bagi mereka yang menganut kepercayaan tradisi Tionghoa, ini adalah representasi dari Hao atau Xiao. Xiao itu apa? Xiao itu artinya bakti. Representasi wujud bakti kita kepada para leluhur dan para suciwan. Gitu. Istilah kasarnya, kita sudah dirawat oleh mereka, kita sudah dibimbing oleh mereka sampai menjadi seperti saat ini, pasti berpijak pada ajaran leluhur dan tidak meninggalkan jasa-jasanya leluhur gitu loh. Maka kita harus wujudkan rasa bakti itu dengan salah satunya dengan pemberian persembahan. Nah, laku bakti itu diwujudkan dalam pemberian persembahan ya. Persembahan ini bisa juga hanya sekedar memberi bunga, misalkan Anda ke kelenteng datang sembahyang ke Dewi Kuan Yin, Anda taruh bunga di situ, itu boleh gitu ya. Atau memberikan 5 persembahan, atau bahkan cuman sekedar teh dengan manisan ya. Jadi ada kebiasaan dalam keluarga kami, ketika seseorang lagi nggak punya uang istilahnya gitu, tapi dia pengen berbakti sama para leluhurnya, dia bisa sekedar menyuguhkan teh dengan ya beberapa butir permen. Kalau ada lebih bagusnya tangkue dan teliau sih. Tangkue itu kayak semacam manisan kundur, teliau itu adalah pelengkap minum teh, yaitu gula batu sama buah angco atau kurma Cina. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, teh sama beberapa permen itu sudah cukup untuk menunjukkan sebatas bakti kita gitulah. Nah, dengan persembahan ini kita mengingat jasa dan budi baik mereka. Nah, kalau kita punya kemampuan secara finansial gitu ya, paling sedikit kita memberikan persembahan, apalagi di momen Cai Cap Go ataupun di hari lahir leluhur atau di hari-hari besar para suci, itu minimal adalah
wukong atau ngokyong ya, yaitu adalah berupa 5 jenis sesaji. Ada siang atau hyong alias hiu atau dupa, ada hua atau bunga, ada teng atau lampu atau lilin pelita, ada sui yaitu air, teh atau anggur, ko atau ko itu buah-buahan. Ya masing-masing punya maknanya tersendiri ya. Kalau hiu atau dupa itu kan melambangkan keharuman ya. Sebagian juga doa-doa kita agar doa-doa kita bisa sampai harumnya ke kahyangan lah istilahnya seperti itu, bersama dengan harumnya asap dupa naik ke atas gitu ya, dibawalah doa-doa kita seperti itu ya. Bunga adalah simbol keindahan sekaligus ketidakkekalan gitu ya. Kemudian lampu, teng itu pelita, lambang penerangan hidup gitu ya, penerangan ajaran dari para suci gitu ya. Nah, air adalah lambang ketenangan batin. Kalau di dalam Tao dibilangnya lambang dari Ceran dan Wu Wei. Ceran itu alamiah dan Wu Wei itu adalah tanpa intensi gitu ya. Nah, Kuo buah-buahan itu lambang daripada hasil yang ingin kita dapatkan, hasil baik yang ingin kita dapatkan. Biasanya kan ada buah jeruk lambang keharmonisan gitu ya. Buah pir, siangli lambang kelancaran dan sebagainya. Ada berbagai makna buah. Nah, untuk buah-buahan sendiri ini tidak ada paksaan, yang penting tidak berduri gitu. Karena Nabi Kongcu juga di dalam kitab, kalau tak salah dalam kitab Yong ya, dia bilang itu untuk memberikan persembahan makanan dan buah-buahan itu menyesuaikan dengan musimnya. Jadi apa yang ada di musim itu ya udah itulah yang dipersembahkan selama tidak berduri ya. Kayak salak nggak boleh, terus buah sirsak juga nggak boleh, tapi kalau nanas boleh. Nah, 5 jenis buah ini juga sebenarnya melambangkan 5 jenis berkah atau yang kita sebut wufuk atau ngohok gitu ya. Nah, yaitu apa saja? Fu atau hok itu keberuntungan, lu atau lok kemakmuran, shou atau xiu panjang umur, si atau hi itu kebahagiaan, dan cai atau cai itu artinya kekayaan. Jadi kita mempersembahkan 5 jenis buah kalau kita mampu, tapi kalau nggak mampu ya cukup satu saja, satu macam tidak apa-apa. 5 jenis buah ini adalah sekaligus melambangkan 5 jenis berkah. Makanya ada kata-kata Tionghoa itu Fulingmen ya. 5 jenis hoki ada di depan pintu gitu. Itu kan sebenarnya pengharapan kita gitu. Nah, orang sembahyang pasti maunya berkah, mau hoki gitu loh. Tapi kadang-kadang orang itu mau hoki lalu melakukan pemujaan yang berlebihan. Nah, pemujaan yang berlebihan ini contohnya apa? Misalkan dia sembayangin leluhur orang lain yang bukan marganya dia. Dan leluhurnya ini adalah leluhur keluarga, bukannya leluhur yang sudah dijadikan kongco maco untuk disembayangin bagi semua orang. Nah, ini yang menjadi bahaya gitu loh. Karena apa? Karena kesannya itu seperti menyogok, menjilat gitu loh. Nah, ini perilaku ini sebenarnya dilarang. Alih-alih berpikir, leluhur dia lebih sakti, leluhur gua kurang sakti, seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak boleh gitu loh. Karena leluhur keluarga tertentu, dia tidak akan bisa memberikan berkatnya kepada leluhur keluarga lain, terkecuali dia memiliki jasa besar yang memang dia dipuja bersama-sama oleh masyarakat gitu loh. Istilahnya sudah menjadi tokoh masyarakat dan itu dipuja bersama-sama gitu loh. Itu baru dia bisa membagi berkatnya. Tapi kalau enggak, itu hanya bagi komunitas tertentu saja atau bagi keluarga tertentu saja gitu. Nah, selain itu, kita juga sering memujanya secara berlebih-lebihan atau lagi dengan niatan yang tidak benar gitu loh. Nah, pemujaan yang berlebihan seperti apa? Misalkan bakar hiu banyak-banyak sampai 1 gepok, pikirnya kalau makin banyak hionya atau makin besar-besar hionya, lilinnya makin gede-gede, hokinya makin gede gitu kan. Padahal itu belum tentu gitu loh. Nah, niatan yang nggak benar misalkan apa? Misalkan mau minta nomor jitu saja, kalau sembayang tuh ada maunya gitu kan. Mau minta nomor jitu lah, mau minta jodoh lah, mau minta apalah. Kadang-kadang yang lebih parah adalah menjadikan dewa seakan-akan debt collector kita gitu loh. Atau enggak jadi bodyguard kita gitu loh. Nah, siapa sih kamu bisa nyuruh-nyuruh dewa, levelmu apa gitu kan. Nah, makanya di sini dikatakan ada konsep yang namanya yin si wufu, yaitu pemujaan yang berlebihan dan niatan yang tidak benar tidak akan memperoleh berkah. Lazimnya kita itu sebenarnya ketika kita sembahyang menaruhkan sesaji, menaruhkan persembahan itu sebenarnya kita lagi
membersihkan diri kita, sekaligus kita mencoba untuk menghayati sifat-sifat luhur daripada leluhur kita tersebut, baik itu dewa ataupun para leluhur yang sudah berlalu gitu. Nah, kadang-kadang tapi memang sih kita punya harapan, punya keinginan, ingin loh punya altar leluhur tuh bagus kelihatannya, punya yang megah gitu kan. Kadang-kadang pengen punya kimsinnya banyak banget, sampai saya suka melihat tuh ada beberapa kelenteng gitu ya, itu udah kayak tempat showroom patung gitu loh, showroom kimsin, maaf saja, kimsinnya ngejejer gitu loh. Belum lagi ada banyak sekali saya liatin orang-orang yang hobi banget berburu kimsin di koleksi ya, tapi itu digabungin di altarnya, tapi altarnya jadi nggak karu-karuan. Nah, altar yang baik itu sebaiknya sih sederhana tapi ada dewanya dan megah, ketimbang banyak pernak-pernik yang tidak jelas gitu loh. Logikanya adalah ketika altar itu terlalu padat, terlalu mepet, itu jadi nggak karu-karuan energinya gitu. Nah, itu kan kenapa sih bisa segitu mepet, segitu nggak sumpek altarnya itu? Itu kan sebenarnya karena keinginan kita yang berlebihan, niatannya nggak bener. Padahal kimsinnya cukup ada gitulah sedikit, walaupun cuma pakai satu buah sinci sebenarnya sudah cukup gitulah. Cuman kan kadang-kadang kita maunya lebih, kita maunya lebih wah gitu loh. Nah, itu ternyata menjadi bibit keserakahan gitu loh. Nah, bibit keserakahan inilah yang membuat energi di altar ini jadi nggak karu-karuan gitu loh. Nah, lebih baik makanya altar itu sederhana tapi ada dewanya, dan dewanya itu kita rajin chanting, rajin sembahyang gitulah ya, rajin nyamkeng, dan itu lebih bagus energinya ketimbang banyak pernak-pernik nggak jelas gitu. Nah, lagi-lagi altar juga jangan kotor, harus selalu bersih gitu ya. Kadang saya melihatnya ada satu altar gitu ya, itu altar wah itu sisa-sisa lilin, sisa-sisa minyak numpuk semua begitu, nggak diberesin. Ya logikanya aja sih, siapa sih dewa yang mau duduk di situ? Nggak ada yang mau gitu loh. Nah, kemudian persembahan sewajarnya saja sesuai konsep kosmologi atau wukong, jangan sampai bikin bangkrut gitu loh. Ya kalau kita lagi nggak ada duit, ya misalkan cuma mau taruh bunga atau mau taruh teh doang pun nggak masalah. Kalau kita lagi ada rezeki, kita mau belikan wukong, yaitu yang di atas ada bunga, buah, lilin, kembang dan hiu boleh gitu loh, air. Tapi kalau lagi nggak ada ya sewajarnya aja. Bakar kimchua tuh jangan kayak orang gila, jangan kayak orang jangan seperti orang pengen malak dewa gitu lah istilahnya. Bakar sampai gila-gilaan sampai menimbulkan polusi, itu juga nggak, itu masuknya Yunsi Wufu. Seakan-akan kita mau mencoba untuk menyogok para dewa, kita kasih hadiah yang banyak biar dewa itu ngasih hokinya makin banyak sama kita. Padahal para dewa juga melihat perbuatan kita. Apalagi kalau misalkan teman-teman main-main lah ke kuilnya Dewa Changhuang misalkan, atau ke nggak usah Dewa Changhuang lah, dewa dapur saja, itu mereka tuh nggak bisa disogok gitu loh. Cuman kan kadang-kadang manusia ini suka ngasih akal-akalan, ayolah gua kasih persembahannya lebih banyak sama dewa biar dewa ini ngasih hokinya lebih gede dan ngejauhin gua dari bahaya gitu loh. Padahal dewa juga lihat perilakunya, dicatat sama dewa gitu kan. Nah, jangan memuja-muja atau minta kepada yang bukan dewa atau leluhurnya. Ini sekali lagi kita ingatkan, tujuannya apa? Tujuannya agar Anda tidak terkesan menjilat gitu loh. Budaya menjilat itu adalah salah satu sifat buruk manusia, dan ini nggak diajarkan sama leluhur kita gitu loh. Jangan berpikir leluhurnya dia lebih sakti, leluhur saya kurang sakti, saya pai leluhur dia aja. Enggak gitu. Itu bukan bakti, itu adalah keserakahan, itu ketamakan kita. Nah, makanya konsep Yin Si Wufu ini adalah pemujaan yang berlebihan dan niatan yang tidak benar tidak akan memperoleh berkah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membatasi kita agar kita tidak menjadi kronik, tidak menjadi sekedar orang yang buta makna dan juga buta hati gitu loh. Kita nggak peka sama ajaran leluhur gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Ya inilah kira-kira sekilas tentang sesaji dari sembahyang Tionghoa. Akhir kata, jangan lupa like, subscribe, dan juga tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel ini dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.